jahade urang tersa jadi mudah terbuka anak kahadean eta jadi tersatu hate atas bewarat di taujiah nembe insyaallah nyarengan ka urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke kangge salajengna taujiah di Bapak Piki Ahyani waktu dan dapat abis cekapeun hatikeun ka beliau Bapak Piki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal Allah husan Syekh Qadir Jailani wa ila ruhi Mbah Kiai Haji Kandul Masyhuri bisa sapero wal marhum Bapak Ustaz John Hadis Dharma Pidana Karya ila arwahi jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati dusun Timbang 1 Desa Sadahayu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna sholata tanha 'anil fasya' wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana mungkin sholat itu mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar apabila sholat yang kita laksanakan baru sebatas sholat dohir, baru sebatas gerak raga, baru sebatas gerak bibir, baru sebatas gerak yang selama ini saya dan panjenengan lakukan. Tetapi sholat itu bisa tanha 'anil fasya' wal munkar ketika sholat itu yang pertama syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah sudah betul dulu. Kemarin sudah kita paparkan, kita sampaikan bab mengenai syahadat yang intinya mari kita tancapkan dulu tauhid dalam hati kita. Kita buang semua kotoran hati, kotoran Tuhan-Tuhan, tauhid-tauhid yang ada dalam hati kita yang nyaeta wujudna kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu banyak sekali yang tidak dapat kita sebut satu-satu, yang kemarin sudah kita jelentrehkan. Semua itu mari sama-sama kita buang, yang ada kita nafikan Tuhan, kita isbatkan Allah dalam hati kita. Kemudian Muhammad, kita sadar betul bahwa yang namanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasul kita yang membawa hati kita dari alam gelap menuju alam terang benderang. Yang sejatinya Muhammad itu adalah diri kita, panjenengan semuanya ini. Ketika diri kita sudah mampu melahirkan hal-hal yang terpuji, itulah baru disebut jenengan adalah Muhammad masa kini. Ketika diri kita belum bisa melahirkan sikap yang terpuji, berarti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita itu belum jalan. Berarti kita belum meyakini atau mensyahadati yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat betul kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara apa? Yaitu pasti sholatnya betul. Sholat betul, zakatnya pasti betul. Zakat betul, puasanya pasti betul. Puasanya betul, pasti naik hajinya atau umrohnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas sholat
itu bagaimana? Lihatlah dari dua sisi, yaitu sisi dohir dan sisi batin, sisi syariat dan sisi hakikat. Ketika kita melakukan sholat syariat, ya, kita harus memahami ya, isi dari setiap makna, bahkan bacaannya, gerakannya, sampai nanti salam, itu makna dan juga hakikatnya. Selama ini sudahkah kita mengetahui minimal arti atau translate atau terjemahannya dulu? Ya, itu dulu. Kalau sudah, bisa kita memahamkan dari sisi hakikatnya. Sebenarnya tidak perlu dihafalkan itu artinya, cukup dimaknai saja hakikatnya. Di Simbar sudah kita jelentrehkan bab sholat itu membutuhkan 6 kali pertemuan dengan durasi 1 jam seperempat. Ya. Mungkin di tembok yang nggak beda jauh ya Pak ya. Jadi saya berpesan sabar. Kalau sudah masuk bab sholat itu tidak buru-buru, oh sholat itu gini, tidak. Itu biasanya butuh 6 kali pertemuan. Berarti 6 minggu Pak. Ya, Simbar sudah selesai bab sholat. Ibu-ibu, bapak-bapaknya sudah lulus di sana untuk ilmunya. Masuk prakteknya mah bagaimana Allah. Sudah kita sampaikan, terus kemudian jadi kami berpesan sabar. Kita nikmati prosesnya, satu gerakan, satu bacaan, sampai nanti endingnya ada salam, terus kita bahas bagaimana sholat itu bisa khusyuk. Nah, itu. Untuk yang pertama kali, sebelum kita menginjak sholat, penting kami kiranya menyampaikan babakan wudhu dulu. Betul nggih? Ya. Karena apa? Wudhu itu hukumnya sunnah, tetapi menjadi wajib ketika digandengkan mau sholat. Bahkan para wali itu amalannya adalah menjaga wudhu, menjaga kesucian. Nah, itu tadi kesepakatannya kita lihat dari dua sisi dohir dan sisi batin, sisi syariat dan sisi hakikat. Wudhu pun kita juga harus mengamalkan dua sisi itu. Ya. Jangan hanya kita selama ini mengamalkan dari sisi dohirnya, gerakan dohirnya, tetapi wudhu secara hatinya belum, lupa atau bahkan tidak kita wudhui. Ya. Lantas bagaimana caranya? Caranya adalah ketika saat wudhu dan di luar wudhu. Ketika saat wudhu, tentunya raga yang dibasuh pertama adalah tangan ya. Gini dulu ya. Tangan. Terus kemudian dari tangan kita berkumur ya. Berkumur. Itu sudah kita lakukan wudhu secara raga dan itu sudah bagus. Ya. Wudhu syariatnya berkumur. Ya. Lantas bagaimana perilaku hati saat wudhu? Yaitu hati harus berkata. Namun ditanya dalilnya mana, ya saya tidak bisa menjawab. Ya. Cuman ini adalah amalan hati. Ya. Amalan hati yang insya Allah jika dilakukan, ya, insya Allah akan membawa jauh lebih baik untuk diri kita semuanya. Ketika wudhu usahakan, ya. Ketika niat dulu, Ketika niat usahakan tidak hanya membersihkan hadas dohir, tetapi niatlah membersihkan hadas-hadas hati ini. Justru itu yang paling penting Pak. Ya. Hadas dohir mah diusap, dibasuh bersih ya. Tetapi hadas batin sudahkah kita wudhui? Sudahkah kita berniat membersihkan? Ya. Padahal hadasnya hati itu banyak. Musyrik, syirik, sombong, dengki, iri, ya, hasud, fitnah, ya, macam-macam. Semua penyakit hati dan dosa itu muaranya dari hati, hadasnya hati. Mantas ketika wudhu sadar hati, ketika wudhu airnya dikumur, hati harus berkata, ya Allah, ampunilah dosa mulut saya. Minimal itu. Ya. Minimal itu. Hati sadar sambil mengingat-ingat, ya Allah, ampunilah dosa mulut ini. Bisa nggak seperti itu Pak?
Bisa ya? Ya. Tetapi pas kumur jangan yang bicara mulutnya, jangan nanti keselak. Sing harus ngomong hatinya. Sadar, melatih mulut ini loh. Karena apa? Kenapa kok yang diwudu itu mulut dulu? Karena mulut dosanya paling banyak. Yang dosa itu bukan mulut, yang dosa itu hati, cuman keluar melalui mulut. Nanti makanya mulut menjadi saksi. Biar nggak menjadi saksi, diwuduin dulu. Gitu ya Bu ya. Ketika wudu, hati harus berkata, ya Allah, ampunilah dosa mulut saya. Ini prakteknya itu ono kolone inget, ono kolone ora Bu ya. Pengalaman gitu. Ada kalanya pas wudhu kita ingat hati diwuduin, ada kalanya pas wudhu selanjutnya lupa. Ya. Besok ingat lagi, besok lupa lagi. Itu jangan dijadikan beban ya Bu ya. Lakukanlah seenak mungkin. Sadari semua itu hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wudu hati ini seketika engkau amalkan itu, insya Allah hati mau berbuat fitnah, mau berbuat ghibah, mau berbuat berkata kotor, itu jadi mikir-mikir Pak. Sehingga mutiara-mutiara yang keluar dari mulut itu adalah mutiara-mutiara hikmah dan mutiara-mutiara ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati itu kotor, bisa nggak yang keluar itu baik? Cai teh nih, cai teh. Cai teh, ini isinya teh. Bisa nggak keluar air susu? Nggak bisa. Karena di dalam gelas isinya cai teh. Begitu juga hati kita ini Pak. Ketika hati kita ini masih dipenuhi dengan kekotoran hati, hadas-hadasnya hati, pasti yang keluar dari mulut ini pasti sesuatu yang kotor. Ada seorang yang berbuat baik, komentarnya pasti negatif. Berbuat baiknya dikomentari negatif. Jenuh enggak? Koma negatif. Kayak Pak Kadus gus alus-alus ke masjid, ayo komentar. Jadi kadus, sok alim ya. ke masjid daikan ujung gitu ya. Ya Pak nu komentar gitu. Kenalan. Nah naon di gitu ya. Ya. Terus kemudian harus sadar, oh ternyata pentingnya kita mengumuri atau mengwudui hati atau mulut ini, yaitu agar apa? Besok lagi kita mau berbuat fitnah, berbuat ghibah, hasud, dengki, fitnah itu sudah tidak lagi. Ya, karena setiap wudu kita terus bergumur sambil hati membersihkan kekotoran hati ini. Ya Allah, bersihkanlah semua kekotoran hati yang dosanya melalui mulut saya. Jadi membersihkan itu dengan cara sadar diri dulu Bu. Ya. Lamun nggak sadar mau dibersihkan ke Allah. Meskipun istighfarnya 1000 kali tapi ente sadar dosa naon dihampurakeun eta mau diampuran ke Allah Pak. Ya, ini hakikat loh ya. Jangan disandingkan dengan syariat. Nanti nggak plus. Ketika kita belajar ilmu hakikat, ya pandanglah dengan isu hakikat. Ketika hati belum sadar, ya Allah, ampunilah ya Allah dosa saya tadi, sudah ghibah, sudah fitnah, itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan astagfirullahaladzim cuma di mulut. Betul nggak Pak? Betul. Karena hati belum sadar. Sehingga meskipun sekarang astagfirullahaladzim, besok mulai lagi berghibah lagi. Ngariung deui ya. Eta jalma tara ikut pengajian aing. Ya Bu ya gitu ya Bu ya. Eta memper gitu ya. Tara pengajian gitu ya. Pengajian diandalkan ya. Ya hati-hati Bu ya, jangan sampai menjadikan pengajian itu hati kita sombong. Terus kemudian bagaimana agar mulut kita itu bisa keluar sesuatu yang baik? Ya hati isinya harus sesuatu yang baik. Kok ada orang mengeluarkan
sesuatu kata-kata yang jelek, menjelekkan orang lain, ya sejatinya dirinya yang jelek, bukan orang lain. Ya. Ngomongkan kejelekan batur, aslina dewek nanupang jelek nak. Karena apa? Dalam hatinya isinya penuh dengan kekotoran, berisi belatung, berisi tembelek ya Bu ya. Keluarnya ya eta-eta. Mual ayak nu keluar emas itu mual, Pak. Mual keluar mutiara itu mual. Karena di dalam hatinya isinya masih banyak banget kekotoran. Namun ayat Jawa masih protes wae. Ayat tuh Jawa gitu. Ya, karena dalam hatinya isinya ya gitu. Kejalma ke protes amat ke Gusti Allah. Lamun dheweke jamak bersyukur, mual jadi jamak protes ke masyarakat mual. Bener enggak Pak Gadis? Ya, gitu ya Bu ya. Jadi untuk kita mau mengelontarkan sesuatu yang jelek itu mikir, oh sama saja itu membuka kejelekan saya. Kita ngomongin orang lain gini, itu sama saja membuka aib kita. Ternyata diri kita masih isinya sesuatu yang sangat jelek. Maka dengan wudhu yang kita kumur, tolong naikkanlah. Yang tadinya syariat, laku dohir, yang dikumuri hanya menghilangkan kotoran gigi, kotoran mulut ya. Habis makan sate ya, nyelap. Nah, itu tidak cukup nih Pak Kadus ya. Ya. Kalau cuman kotoran mulut itu anak kecil kumur bisa ya? Bisa. Tetapi kotoran mulut dosa mulut ya itu wajib hukumnya juga diwuduin. Maka lakukanlah dua perilaku, yaitu perilaku dohirnya dan perilaku batinnya. Ada orang yang aku tak batinnya saja, nggak usah dohirnya. Nah itu sesat. Aku tak sholat batinnya saja, sholat dohirnya nggak usah. Itu sesat. Itu namanya makrifat iblisiyah. Ya. Kan ngarah gampang ya Pak. Ya. Dohirnya orang di rumah, batinnya sih di rumah tok. Ya. Itu namanya makrifat iblisiyah. Iblis itu Pak, iblis itu adalah makrifat juga sama Allah. Ya. Dia mengatakan Azazil, aku tidak akan bersujud kepada selain engkau ya Allah, apalagi kepada Adam yang hanya manusia ya. Makrifat dia itu. Cuman makrifatnya kepleset alias tersesat. Ya, tersesatnya bagaimana? Dia tidak ada lagi manut terhadap perintahnya Allah. Ya, maka syariat ditinggalkan. Ada toh iblis yang sholat ada. Kecuali jin muslim. Ya, itu. Maka hati-hati. Kita yang ikuti adalah makrifat Muhammadiyah, artinya makrifat yang kita gocean laku dohir dan juga gocean laku batin. Nah, bisa diikuti nggak Bu ya? Bisa pelan-pelan nggih. Terus kemudian ketika hak mulut ini, ya prakteknya itu berat Bu. Ya, kalau ngomong gini gampang, tetapi ketika praktek nanti ingat enggak. Nah itu wajar. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama kita akeh laline timbang akeh ingetin. Maksudnya lali, kudune wudu batin juga, sing diwudui cuman mulut tok. Itu akeh laline se. Gitu dulu mesti. Tingkatan yang kedua sudah mulai banyak tuh ingetnya laku dohirnya itu sudah banyak, laku batinnya sudah banyak. Nah nanti endingnya baru sempurna, wis otomatis gitu. Ada tahapannya memang. Maka ketika mulut ini diwuduin, tolong hati berbicara, sadari hati tentang ampunan dosa terhadapmu mulut. Ngomongna kumaha? Terserah Ibu mau ngomongna. Ya Allah, hampura dosa abdi tisumut. Ini gitu sih. Gitu sih. Ya, ini pelan-pelan ya. Nanti sampai salam masih lama Bu. Masih 6 kali pertemuan ya. Jadi saya menyampaikannya pelan-pelan. Nek diringkes di 1 malam, di 1 jam bisa, tetapi nanti pulang pasti ngelendeng. Pulang pasti lendeng. Maka tak pelan-pelan, ketika nanti endingnya salam, hakikatnya bagaimana? Itu sekitar 6 pertemuan.
Nah, kemudian ketika mulut apa? Habis mulut apa? Hidung. Ya, sama, Bu. Hati juga harus ikut berbicara, ya Allah, ampunilah dosa hidung saya. Kalau enggak hanya mengampuni, kita juga bisa, ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, hidung saya masih ayak. Minimal kita geus halus. Ya, bisa sadar hati seperti itu. Hidung ini yang menciptakan Engkau ya Allah. Bisa enggak hati ngomong gitu ketika wudu? Ya. Lamun hidung iya dicokot si kumaha ya Allah. Itu bisa enggak hati ngomong gitu? Itulah jalan makrifat kepada Allah itu. Jadikanlah wudu jalan menuju makrifat itu caranya seperti itu. Tidak akan pernah nyampe wudu kita kepada Allah kalau apa? Kita tidak melakukan wudu secara batin juga. Ya sampai munten ya sampai tua wudunya ya gitu. Orang bakal rubah, makanya saya nggak akan mengajari syariat terlalu dalam karena saya anggap itu sudah cukup. Nah, karena jenengan sudah dewasa, sudah akal sudah memenuhi spek, ibaratnya lamun hapena dimasukkan ilmu hakikat, sudah saatnya. Kalau ngajar ke anak apa SMP itu belum masuk, Pak. Belum masuk. SMA mending leheng, tapi masih sering lupanya gitu. Sing wis dewasa mateng, maka Rasulullah jadi nabi ki umur selawe. Jadi Rasul umur 40. Nah, itu. Ibu benar 40 ke atas banyak ya. Di atas 25 udah ada ya. Ya memenuhi syarat gitu. Saya yakin memenuhi syarat. Terus kemudian ketika nyampe apa ini? Banget ya. Hati juga sama, harus berkata ya Allah, ampunilah dosamu. Apa dosanya? Merasa paling cantik, merasa paling benar, merasa sempurna, merasa paling ingin apa? Dianggap orang lain. Wah, paling glowing gitu. Paling glowing. Terus jangan lupa di dalam muka ini ada yang namanya mata. Dosa mata itu pangjenukna. Komo laki-laki ya Pak ya. Oh, komo awewe. Baru apa ya? Nah. Kesempatan saat wudu itulah dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu diampuni oleh Allah jika hati sadar mohon ampun ketika wudu. Lamun untuk itu moal ya Allah ampuni dosa mata saya moal. Pas berdoa ya nunggu gitu. Aya ente. Ente lamun teu dilatih gitu moal aya nu minta maaf. Ya Allah ampunilah dosa mata ini ya Allah moal aya. Makanya ketika wudu lakukanlah thariqah itu ya sehingga syariat menjadi thariqah menjadi hakikat menuju ma'rifat kepada Allah. Sadar hati ya Allah, mata ini masih sering kita gunakan. Terus ya, untuk melototan budak, melototan pemajikan ya. Untuk melihat semua hawa nafsu, semua masih tersilaukan nafsu dunia ya Allah, masih apa? Masih kadele awewe nu gelis. Kadele wae ya padahal. Terus kemudian ketika banget tolong usahakan. Ini nih ya, tak sampaikan syariatnya sekalian. Mentok sampai sini, keliling ya sampai sempurnakan sampai sini, keliling lagi sampai pinggir telinga, jangan sampai cuma syukur-syukur gini, set basuhkan ke muka, set muka, gitu ya, kan cuma piuk gitu. Artinya apa? Kenapa kok harus sempurna keliling gini? Ya, berarti hati harus sadar secara sempurna. Hati kudu sadar secara sempurna akan semua dosa anggota badan yang ada di muka. Ngomongna kumaha Bu? Ya Allah,
ampunilah dosa banget aing hati ya. Aing Gusti Allah aing. Kalau itu aing aja. Abdi sok lah kumaha. Maka ketika itu dilakukan mual aya wudu nu buru-buru. Saya yakin mual aya. Kan biasanya wudu udah. Ya enggak bener enggak? Maka Bu, yang bersinar glowing tidak hanya muka, tetapi cancaran cahaya ruh, mukanya ruh itu pasti juga akan bercahaya. Pasti itu. Ketika mukanya ruh itu engkau wudhui dengan cara apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu. Ki orang mah bebersih dosa itu cuma minta ampun, Bu. Satu jalan cuma itu, bebersih dosa teh gitu. Ya. Maka ketika sudah sampai muka, naon selanjutnya? Tangan lamun secara syariatnya punten. Air ngucur ya, biasanya kan dari siku ke tangan ya. Itu lamun menurut hadisnya dari ujung kuku menuju apa sih? Sikut dibalikkan dari ke atas. Kucur naik. Kucur naik gitu ya. Sehingga ininya akan tersentuh. Tapi lamun kia pasti titik sini tidak kesentuh. Yang namanya wudu jangan ada satu titik pun yang terlewat karena itu wudunya tidak sah. Wudu tidak sah, sholat pasti tidak sah. Hati-hati penting wudu itu, makanya hukumnya wajib. Maka kalau ngalirnya dari sini akan melalui sela-sela, puterkan. Nah ini kan pasti kena nih, puterkan lagi naik. Sini sela-sela puterkan naik. Sambil hati berkata, ya Allah ampunilah dosa tangan-tangan saya. Tangan aing gitu dah. Tangan-tangan aing. Bisa Bu, dilakukan bisa. Itu ya, yang namanya wudhu harus dijaga 24 jam. Itu amaran para wali Allah ya. Kita bocorkan. Ngentut wudhu. Ngentut wudhu. Artinya apa? Ketika kita tiba-tiba pas di masyarakat hibah, istighfar langsung. Itu maksudnya. Ketika di masyarakat tiba-tiba kita memfitnah, astagfirullahaladzim ya Allah, aku malah ikut-ikutan memfitnah. Segera wudhu lagi, itu maksudnya segera istighfar di hadapan Allah Subhanahu. Tetapi dohir juga harus dijaga wudhunya. Ketika ngentut segera wudhu, ketika pipis segera wudhu. Jangan habis ke kamar di pipis nggak langsung wudhu. Nah, eman-eman. Tetapi Bu, jika engkau sudah bisa melakukan 3 hari, ya 3 hari dulu. Itu saya yakin 3 hari ini nggak gampang ya. Tetapi 3 hari dengan bisa mengalahkan, tengah wengi pengen pipis langsung wudhu, ngentut wudhu, di jalan ngentut golek masjid. 3 hari saja saya yakin godaannya besar untuk menjaga wudhu dohir saja berat. Pangan itu nah, itu nah dirutut. Apalagi 3 hari menjaga apa wudhunya batin. Ketika dia lagi ngobrol-ngobrol kok malah apa kentut, jadi kita ghibah tadi kentut Bu, karena kita berhadas akhirnya. Jadi lamun jamak ghibah itu jamak ngentut eta karunya gitu kan. Makanya suruh segera wudhu dengan apa? Segera ingat istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang ngariung kok tiba-tiba nyerekan budak katakanlah. Taki harua apa ya? Nggak boleh sombong namanya. Ya. Tiba-tiba kita marah ke istri, ke anak. Itu nama saya sama aja kita sedang berhadas. Segera minta maaf. Nah, sebelum saya ngomong minta maaf ngerti kayak. Tetapi ora dilakon-lakoni gitu. Karena apa? Karena apa? Skala indit, Pak.
Kenapa kok nggak mau suruh minta maaf? Berarti sama aja jenengan ngentut ora gelem wudu, sehingga sholat dohirnya nanti sholat batinnya tidak akan sah. Mohon maaf, ini kita belum sampai sholat batin belum ya? Nah, maka wudu saja itu harus segera, ya dohirnya ya batinnya. Bu, pada tahapnya 3 hari dulu. 3 hari sukses, ya silahkan seminggu. Seminggu sukses 21 hari. 21 hari sukses 40 hari. Lamun teu ngulang deui. Memang gitu. Memang gitu, itu thariqah namanya, Bu. Ya. Coba 3 poe wae saya yamin sing bisa lulus wudu zahir wae ajeng coba lebat. Kelihatannya gampang. Kelihatannya gampang. Hah? Nah itu. Gini Pak, lamun gawe ker dileweng lamun cai ya tayamum gampang, Bok. Enggak ada kesulitan bagi Allah tuh enggak ada. Cuman yang sulit adalah karena Kenapa malas? Karena belum ada cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah, hamba mohon berilah hidayah ya Allah karuniamu agar saya bisa melaksanakan wudu zahir dan juga wudu batin. Ternyata wudu saja tidak sesederhana kita cukup membasuh muka. Lagi di dapur, tiba-tiba tas masak, selesai masak ayak salaki datang hayang diicipan, Pak sok diicipen gitu kumaha rasana. Wah enak, itu perasaan hayang padahal segala puji bagi Allah. Itu juga kerkentut Pak. Itu kerhitut. Jamak kerhitut. Segera wudu. Astagfirullahaladzim ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Kenapa saya masak kok masih ingin dipuji ke suami? Betul nggak? Ya. Ketika hati tidak ada tendensi ingin dipuji, meskipun dipomong pahit, tidak akan nyeri hati. Tapi karena masak, wis hayang dipuji, pra kepedean ternyata rasanya pahit. Lamun diomong kesalaki pahit, marah nggak? Ngambek. Karena hati kita sudah membawa pakaiannya Allah berupa ingin dipuji, padahal segala puji hanya bagi Allah Subhanahu. Itu jamak kerhitut. Jadi dalam kehidupan sehari-hari hati-hati ya Bu ya. Hati-hati ya. Caranya bagaimana? Ya. Maka kita sampaikan wudu yang paling efektif ya adalah dengan cara hati selalu melihat Allahnya dalam setiap apapun, itu paling efektif. Otomatis istighfar nanti Bu. Contoh, ketika suami datang marah-marah, ibu harus melihat Allahnya. Nanti otomatis wudu Bu. Kalau nggak melihat Allahnya yang membuat suami marah, pasti kita kepancing. Itu buktikan toh. Nek omong aku bener, buktikan. Nek ono bener ya lakonono, nek ono bener tinggal. Nek wis ngono wae. Gampang. Nek ono bener silakan di mama, lamun eueuh bener dilepeh wis gitu wae. Ulah ditamplok kendai ke banget aing gitu kan. Bener enggak ya? Itu butuh latihan Pak. Memang awal berat, betul. Ya. Memahami tidak akan muncul. Ya. Saling memahami tidak akan muncul kalau pandangan hati belum mentok pandangannya kepada Allah. Saya jamin. Erek memahami kumaha, wong layanan nafsu. No laki-laki hayang di layanan bae. Prak merek duit ente. Ampun ya Pak ya, ampun ya. Terus ibu-ibu hayangnya dibarek duit wae. Prak layanan salaki enggak. Lah. Bagaimana hati mau melayani atau mengerti kalau tidak mentok pandangan ini menuju Allahnya yang kita lihat? Itu butuh dilatih terus, Pak. Ya. Kalau nggak dilatih, ya berhenti ilmu jenengan berhenti. Hanya sebatas pengetahuan saja.
Cuman nyaho, oh padahal di dalam keluarga kita kutunya melihat Allahnya, suami marah, anak rewel, ya masakan gosong, masakan pahit, ratu duit, ya kan? Apa wae lah, lihatlah Allahnya. Allahnya itu maksudnya Allah yang menghendaki semua itu terjadi itu loh. Sehingga hati adem. Oh, kalau yang menghendaki itu semua terjadi, berarti yang menyelesaikan pasti Allah ke sudah beres. Ya. Sehingga hati adem ayem, tidak akan terpancing gitu ya. Ya. Itu butuh dilatih, Pak. Ya. Kalau nggak kita latih, itu nanti kita tidak ada peningkatan. Maka otomatis nanti hati akan beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah saya nggak boleh terpancing suami saya marah. Otomatis istighfar itu akan otomatis. Kalau hati kita sudah ya. Pasek itu kenapa? Karena yang laki-lakinya tidak mau mencari ilmu, sehingga apa? Ente nyaho. Cara mengatasi dalam keluarga itu nyaho. Maka saya katakan ilmu yang paling jitu, suami harus minta maaf terlebih dahulu. Suami kene wae, Pak. Hati-hati loh. Namanya ki pamajikan, berarti kan majikan lin. Majikan emang bener nak. Ulah suruh minta maaf. Orang namanya salaki, ya kan? Salaki tempatnya salah. Ki, aki gitu. Tempatnya salah, ki, aki gitu loh. Itu maksudnya teh Pak, salaki dan pemajikan. Maka laki-laki harus sebagai pemimpin nyontoin, harus minta maaf terlebih dahulu. Segera, jangan nunggu 3 hari, 3 detik, harus segera diselesaikan. Punten Pak, masalah dalam keluarga, pengalaman pribadi sendiri nih ya. Pengalaman pribadi sendiri ya. Kalau nggak segera diselesaikan dalam waktu 3 detik, ya orang katakanlah pasea, maksudnya adu mulut ya, adu mulut. Ini belum bertengkar, adu mulut itu belum bertengkar, baru adu argumen. Nah, rebut bener, ini belum bertengkar. Rebut bener ini kalau nggak segera kita mandang Allahnya, itu nanti nafsu muncul, sehingga apa? Yang satu mesti sewot, mesti ya tak? Ya, mesti satu sewot. Ketika satu sewot, biasanya sewot delak mesti pamajikan. Mesti ya, pokoknya rumus rumah tangga itu kecekel lah. Terus kemudian suami harus segera minta maaf, lamun wis kadelek pamajikan sewot, segera. Maaf ora ya, Mak. Bener mama sing bener lah gitu. Jika hati masih berat mengucapkan minta maaf, berarti tidak ubahnya hati kita masih memakai pakaiannya Allah berupa apa? Gengsi. Gengsi gede. Itu tidak bisa masalah, Bu. Itu numpuk sehingga bom waktu. Ya. Pineh te cicing, kelon te ngenah, madang te. Betul itu. Maka saya katakan selesaikan dalam 3 detik. Kalau enggak, mual tenang hidup. Itu harus suami yang sama berarti. Loh, bener. Nah, bener. Fakta ya, fakta. Lamun laki-laki segera minta maaf, ya harga diri bukan turun. Tetapi justru harga diri di mata istri akan naik. Fakta Bu, betul. Ya, ya karena apa? Nafsu akan berkata, ojo minta maaf. Kamu kan iblis yang lebih alim, yang lebih hebat daripada Adam, gitu Bang. Iya, apa bedanya? Oh, dicontohkan sama Nabi Adam. Iblis, sujudlah engkau kepada Adam. Enggak, aing lebih alim. Mual minta maaf ya. Tidak ubahnya hati kita masih terselinap hati iblis sih. Ya. Orang angel Pak minta maaf. Asal apa? Asal apa? Hati sadar segera. Mak punten. Ampura ya Mak, tadi sempat pas ya. Tapi saya nak kalau seri wah dia bilang. Mak.
saya tahan kenapa? Nah, iya. Atau wong jinnya akeh jinnya akeh di mulut 1000. Ya kan? Di mulut 1000, di otak 5000 jinnya. Terus kumaha? Maka ya ketika hati sudah sadar, Bu, itu namanya wudhu secara batin sudah engkau lakukan. Jadi wudhu secara batin itu sampai ke arah situ. Tidak hanya cuman hati ngomong ketika di mulut, ya Allah ampuni dosa saya. Tetapi prakteknya di lapangan, hati habis wudhu masih apa? Masih terus ngomongan batur. Berarti orang kerbatal ya ta'arana. Hati orang kerbatal. Artinya apa? Kena hadas berupa hitut atau kiih. Nah, gitu. Nah, ternyata menjaga kesucian tidak hanya di ketika dohir, ketika batin 24 jam harus terus kita jaga. Berupa apa? Semua penyakit hati itu apa? Segera kita lenyapkan dengan istighfar. Itu artinya sama aja kita tasyahud, segera wudu deui harwae wejeng kitu. Ketika tangan apa? Kepala. Kepala itu cair di wadahan, dibuang dulu, Bu. Jangan langsung, nanti terlalu banyak airnya. Air di wadahan dibuang dulu. Kakara dikayekeun full sampai ke bawah, ke maju deui gitu. Ya. Kenapa harus kepala yang dibasuh? Karena dosa kepala itu banyak. Apa? Merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa yang dihormati, merasa paling alim, merasa luwih suci, merasa paling apa? Merasa paling hebat, wegah minta maaf. Gede hulu, harus wae gede hulu. Huluna gede gitu. Makanya suruh minta maaf ke majikan, mual daik. Kenapa? Aku yang merasa menghidupi istri, duitku aing, akulah Fir'aunmu. Fakta enggak? Saya kejem, mohon maaf saya kejem. Karena apa? Kalau enggak dikejemi, nanti enggak sadar-sadar. Fir'aun terus ada dalam jiwa kita, sehingga apa? Fir'aun mending, Bu. Lah kalau sampai Dajjal, bahaya deh. Terus nek Dajjal itu, Bu, ya, nek Dajjal itu pang hesena. Diulang berapapun, ya, diajari ilmu berapapun enggak akan mental, karena dirinya merasa paling pinter. Dajjal itu lambangnya mata satu. Dia sudah mulai menyepelekan yang lain. Menyepelekan istri, menyepelekan anak, menyepelekan temannya, menyepelekan jamaahnya, menyepelekan umatnya, rakyatnya. Apa wae disepelekan. Dianggap sebelah mata karena dirinya merasa paling benar, paling pinter, paling suci. Berarti dirinya sudah masukkan arane Dajjal. Dajjal itu gak nunggu nanti, enggak. Ya nanti itu benar, itu nanti ada. Datang betul ke dunia itu betul secara dohirnya gitu. Tetapi Dajjal saat ini sudah ada dalam jiwa kita. Mungkin nggak cuma Fir'aun, ada Fir'aun, ada Dajjal, ada Korun ya yang numpuk harta ya, numpukan harta, wayai maghrib malah ini malah nebangan kayu. Kalau kita mengikuti Islam tuh enak, Bu. Asar disuruh eureun ku Gusti Allah gawena. Asar di maghrib gunakan untuk bercengkrama dengan anak, dengan istri, gendong anak, jalan-jalan naik motor antara asar sampai maghrib. Ya. Antara maghrib sampai isya gunakan untuk tadarus, untuk ngobrol-ngobrol di masjid, masalah ilmu. Mau kencot madang kajen, kumpul deui sama anak. Ulah wayane jam 4 sampai maghrib suruh eureun malah tetap gawe. Maghrib sampai isya gawe deui. Isya wayahe sampai malam suruh istirahat malah macul. Aku nek dipikir secara logika sih kepriwe gitu ya. Nabi Muhammad itu sudah menetting sedemikian hebatnya kepada umatnya itu demi kebaikan umatnya. Cuman umatnya enggak sadar. Ya. Maka apa? Ya gitu, Bu. Kalau kita nggak pegangan teguh dengan agama, ya, maka hidup itu ya seperti itulah. Seperti itu ya. Terus tergambarkan lah ya. Nauzubillah ini. Ya, kita doakan yang meninggal itu ya, husnul khotimah. Siapa tahu pas mak kejebruk dia sadar, ya Allah ampun ya Allah selama ini aku keleweng baik tara salat katakanlah ya.
Tapi pas gedebluk segera asyhadu alla ilaha illallah, masuk surga bisa wae. Jangan kita menghujat nggih. Bisa wae. Pas detik-detik dia mau direnggut ya sudah dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan almarhum tersebut senantiasa diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ketika kepala sadar Bu, jangan hanya mengucap hati pas wudu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari lakukan itu. Ya. Saya tiba-tiba merasa paling bener. Nah, itu berarti kerengitut. Kepalanya kerbatal. Aing panghebatna masak di hajatan ya. Masalah panggenahna muncul terbesit gitu aja nggak terucapkan, itu hatinya kita sedang dalam keadaan kan itu gede yang ngodot gitu. Aing gitu. Subhanallah, ya Allah, itulah maksud si Allah dari situ, Pak. Nggih, manusia tempatnya luput. Dikit-dikit keluar hitut. Ya, ini meskipun keluar hitut nggak apa-apa ya Bu ya, itu ada tetap ilmu ya nggih. Nah, kemudian hati-hati. Dosa kepala apa aja itu tadi? Rasa paling benar, masa paling pintar, pasang hebat, ingin dihormati, ingin dihargai. Ya pokoknya gede hulu lah. Gampang dikembangkan sendirilah. Aing ker nyinaon rasa tiba-tiba paling hebat. Nah, itu hati-hati itu apa? Kurang terhitut. Segera minta ampun. Cara wudu deui kumaha? Ya minta ampun. Wis itu wuduna deui, wudu hati itu dengan istighfar sudah. Wudunya hati dengan istighfar. Maka apa setelah kepala apa Bu? Telinga. Nah, sama gitu, intinya gitu. Nggih. Telinga sadari, setelah itu jangan kau dengar. Ketika ada fitnah ya jangan terpancing. Ketika ada yang menghasut ya jangan terpancing, cek dulu kebenarannya. Eta Pak Taryanto sigana keur kalandeuh. Hari kemana di? Iyeng penting-penting. Bawa naon di? Iyeng erek nyupang meren gitu kan. Itu namanya hasut. Padahal erek embret ke Wanarja. Itu kan kita mendengarkan Bu, sesuatu yang jelek kok kita masukkan, berarti telinga kita kerbatal. Kita mengiyakan sesuatu yang jelek dari orang lain yang berupa itu fitnah, dengki, hasutan, kita masukkan ke telinga, berarti telinga kita kerbatal. Segera wudu, ya Allah ampunlah ya Allah. Hati terus sadar seperti itu. Setelah telinga, maka yang terakhir adalah kaki. Tolong kaki kalau bisa jangan ada satu titik pun yang tertinggal. Kalau kaki kanan ya basuhnya pakai tangan kanan lebih enak ya. Sela-sela dibersihkan sampai sini. Ya, jangan ada satu titik pun. Biasanya yang sok ketinggal tuh titik paling bawah sini nih, hati-hati nih. Ya, karena air ngalir ke sini, yang sini malah nggak kena airnya. Hati-hati. Sing enak kaki kanan bersihnya pakai tangan kanan tuh enak. Kaki kiri bersihnya pakai tangan kiri itu enak. Nek mau kiri kanan juga nggak masalah sebenarnya. Nah, itulah bab wudu insyaallah sudah ada gambaran nih Pak ya. Tinggal prakteknya, tolong 3 hari. Ya. Setelah 3 hari sukses, lanjutkan 7 hari. Kalau 3 hari belum sukses, jangan lanjut. Ulangi deh 3 hari deh, ya. Nah, 3 hari ini minimal wudu dohir dijaga. 3 hari wudu dohir dijaga dulu. Nanti wudu batin otomatis biasanya. Ya. Nah, yang dijaga ya wudu dohirnya, wudu batinnya. Dalam sadar diri, oh tiba-tiba saya merasa hebat dibanding istri. Nah, itu kayak gesitut Bu. Ya. Lamun teu aing nu ngidupan pamajikan si saha, maneh serek jeung saha. Makanya ikut daik di nyian kopi ya. Di rumah kubatur ulah. Ternyata selama ini kalau tergambar Bu, roh kita itu seperti apa? Belet keteknya gitu loh. Kaki aja kalau kena belet untuk segera dikumbah, meletek lin. Dan roh sih. Astagfirullahaladzim ya Allah, kalau tergambar nangis Pak. Ya, roh kita ini ya
Yang namanya roh itu sama Bu, ada otaknya berupa hati, ya ada matanya berupa mata hati, ada telinga untuk mendengarkan, sama roh pun juga sama seperti itu dengan jasad ini sama, ya. Ada dia kakinya untuk berjalan, sama. Roh seperti itu. Nyawa ya, roh nyawa sama. Nah, di dalam roh kalau jasad ini kan ada otak nih untuk mengolah, ya. Nah, kalau di roh itu ada hati, ya. Yang mengolah itu hatinya itu otaknya roh itu. Ya. Dari otaknya dohir masuk ke otaknya batin berupa hati itu. Ya. Turun ke, makanya dari mata turun ke hati itu seperti itu. Nah, maka tolong sadar diri ya, biar apa? Roh kita itu semakin bersih Bu. Ya. Bayangkan aja kalau tangan roh kita ini kalau nggak diwuduin seperti itu, berapa meletaknya itu kita dibayangkan nangis Bu. Wujud orang itu sehingga namun ya Allah nangis. Mungkin rambut kita nggak gimbal, ya gimbalnya sehingga naon bleketeknya, aduh nangis Bu ya Allah betul. Mungkin dohir kita kelihatan putih bersih glowing, tapi nek dilihat dari kacamata batin ya Allah nangis. Bagaimana nggak nangis? Wudhu batin saja kita selama ini jarang, tidak tahu ya. Sehingga kakinya yang beletek penuh belet apa? Belet kesombongan, belet hibah, kepalanya tuh gede gitu ya. Terus rambutnya tara di keramasan ya, banyak kutunya. Ya Allah nangis Bu. Nangis banget nak orang sih gak naon, beleketeknya. Ya. Mungkin masih kasepan tompel. Nah. Gitu ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya di sana, di masjid sana kita masuk bab takbiratul ihram. Ya, nanti takbiratul ihram kita langsung sambung dengan bab doa iftitah. Nah, insya Allah pertemuan di sana. Maka kenapa saya katakan harus wudhu dulu? Karena itu penting. Sholat nanti yang akan kita sampaikan secara batin tidak akan sah ketika hati belum kita wudhu. Nangis Bu. Ya, kekotoran hati kita tuh banyak banget. Ya, roh kita tuh nek digambarkan, diwujudkan seperti manusia sekarang jil gitu, mungkin bentuk kayak naon ya Allah. Ya Allah. Ya. Makanya biasanya ya, kalau ruhnya cemerlang itu akan tergambar di hati, di wajah yang cemerlang Bu. Biasanya gitu. Tapi itu ngelihatnya bukan dari mata dohir. Ada yang orang mukanya ireng, tetapi dia terlihat cemerlang itu ada. Melihatnya dengan mata batin. Ya. Ada yang orang mukanya putih, tetapi dia kusem. Nah, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau ngeliat di TV itu ya, punten saudara-saudara kita, ya kelihatan lah. Ya. Dengan mata batin, oh gitu kondisinya. Gitu. Jadi kita lebih baik melihat diri kita saja. Sudah sebagaimana sekali-kali ngaca lah Bu. Ngaca di depan kaca gitu ya. Kondisi ruh saya itu seperti apa gitu ya. Kondisi ruh saya itu sudah sekasep aing siga kieu ente gitu ya. Nggak segelis siga aing kieu entan gitu ya. Apa masih berupa ya Allah hitam kudeng kucel, penuh belet, penuh nanah, penuh darah, penuh kondisinya sangat seram ya, sangat seram. Situ ya Bu ya. Wudu tolong amalannya bagaimana? Itu tadi. Ketika pada waktu wudu dohir, hati harus berkata. Yang ketiga, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari berupa apa? Menjaga wudu. Ketika hitut menghibah, segera istighfar. Ketika marah, segera istighfar. Segera ketika pasrah dengan suami istri, segera suami minta maaf terlebih. Awewe kudu adil, segera maafkan. Ulah nuntut suaminya minta maaf lah. Awewe juga kudu tereh maafkan. Oke. Sing dadi masalah kieu, ilmu diajarkan. Suami segera minta maaf, suaminya geus bager. Bu minta maaf ya. Ternyata awewena kurang ajar. Engke sukan gitu. Nah, itu namanya hati masih terus hitut, membawa kotoran ditemplokkan ke muka seorangan teplok gitu. Ya, gitu Bu, ya. Astagfirullahaladzim. Setahun sekali susah saya. Wes gini Pak, nek susah wes gampang tak kene jalan pintas.
Wes nek minta maaf susah tak jalan pintas, tokcer. Ya, pamajikan dijunjung, masukin kamar, kasih uang segepok, ceplok terus ditumpaan. Nah karena kalau nggak mau minta ngasih uang, minta maaf lebih murah. Diajari saya murah wegah. Istri juga curiga kalau dia nggak usaha tapi ngasih sekepok. Tapi itu uang dari mana? Nah kudune suami kudu sugih di situ bu. Itu ya. Jadi kunci kebahagiaan dalam rumah tangga cuman satu, tidak ada yang lain, yaitu hati bermakrifat melihat Allahnya dalam setiap apapun. Itu kuncinya cuma satu, itu makrifat, udah. Tidak ada yang lain. Katanya kunci kebahagiaan rumah tangga itu uang. Ya. Banyak artis banyak uangnya baru 5 hari cerai ya, Lin. Maka kunci kebahagiaan sakinah, mawaddah, warahmah adalah hati bermakrifat melihat Allahnya dalam setiap perbuatan apapun, setiap kondisi apapun, dan setiap apa yang kita hadapi apapun. Itu adem bu, insya Allah adem, ayem. Nah, gitu ya, insya Allah malam ini kita akhirkan. Ya, jangan terlewatkan. Ya, kalau pengajian di sana ya ikut. Saya nggak mau karena gini, saya menjelaskannya gini bu ya, syahadat di sana, ya kan? Nanti sholatnya di sini, pertemuan sholat kedua di sana. Saya nggak mau syahadat sana, sini syahadat lagi, nanti lucu gitu ya, lucu gitu ya, kesuwen ya, bukan kesuwen, aneh gitu kan. Maka untuk memancing band dari sini juga ke sana juga ke sini, kita akali seperti itu materinya ya. Syahadat di sana kemarin sudah kita gelar, malam ini wudu, besok di sana ya bukan wudu lagi, bab takbiratul ihram dan doa iftitah. Insya Allah semoga kita diberikan ridho, diberikan sehat. Saya panjenengan semuanya tolong diajarkan sebanyak-banyaknya orang, mumpung ya ilmu digelar, mumpung ya. Allah tuh nggak semuanya sekabak-kabak menggelar ilmu tuh enggak ya. Kadang dibuka, kadang ditutup, kadang terdiberek sama sekali ya. Itulah Allah bu. Mumpung masih digelar, ayo diajak sebanyak-banyaknya ya. Maka rugi kalau kita melewatkan satu pertemuan saja. Itu cuman saya sebelumnya mau nanya, doa iftitahnya di sini gimana? Doa iftatahnya di sini gimana? Walhamdulillah. Ya wis ora apa-apa. Wih cocok ora apa-apa. Besok kita sampaikan, kita bedah ben apa? Tergambar ya. Tergambar hakikat sholat nanti. Oh gini tuh maksudnya gitu loh ya. Gitu ya Pak ya. Mohon maaf Pak Lurah, Pak Kadus, mohon maaf Pak Kayim, semua saja yang ada di kesempatan ini. Kesimpulannya adalah mari kita amalkan 3 hari tadi, 3 hari dulu. Saya enggak nyuruh 40 hari, enggak, 3 hari dulu. 3 hari kok masih ngerasa gagal, ulangi 3 hari deh. Sampai nanti kita ketemukan pada waktu malam yang akan saya tanya, kira-kira 3 hari ini sudah sukses atau belum? Ingat, butuh dohir dan butuh batin loh. Nah 3 hari disit angel Pak. 3 hari lulus, 7 hari. Nah 7 hari lulus, nah kena wis 40 hari bisa istiqomah, kesana otomatis Bu. Wallahi, otomatis betul. Ya. Otomatis segera ingat, segera diberi istighfar, segera diberi sadar, itu otomatis ku Allah. Jamak diberi sadar itu enggak gampang. Ya. Enggak gampang gitu. Itu ya Bu ya. Mohon maaf nanti insyaallah doa penutup oleh beliau Bapak Kayim agar lebih barokah majelis ini. Tetap semangat ya. Ingat pesannya, ketika hujan deras itu udzur. Mungkin kita enggak kesini kalau hujan deras ya. Tapi kalau masih ada jeda waktu, kita mungkin kok sebelum Isya sudah berhenti, ya kita usahakan datang. Tetapi kok kita tunggu-tunggu sampai jam 8 ya, sampai jam 9 masih hujan deras wae, berarti kita enggak datang. Wis gitu wae patokane. Rasa bingung-bingung. Ya. Ono Pak Lurah, kalau Mang Edi, kalau saya. Kalau adanya cuma 1 atau 2, 3, disyukuri sama saja. Ya. Semua ilmu itu tidak ada yang tinggi. Tidak ada ilmu rendah, tidak ada. Mohon maaf ya. Ini harus diralat ya. Tidak ada ilmu rendah, tidak ada ilmu tinggi. Semua ilmu itu tinggi. Karena berasal dari Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu. Semua itu ilmu itu tinggi. Ilmu melak padi itu ilmu tinggi juga.
ilmu melak kadu, melak kapul itu juga ilmu tinggi, sama dengan ilmu ma'rifat, sama, sejajarnya sama. Ilmu syariat, hakikat ma'rifat jajarannya sama, tingkatannya sama. Cuma selama ini dikemas. Ilmu ma'rifat itu ilmu luhur. Ben apa? Ben wedi menungso itu belajar. Lah kalau nggak dibawa seperti ini gimana umat nyampe, Bu? Itulah apa? Konspirasinya jin. Ya, yang masuk ke dalam kolbunya para ulama, ditakut-takuti ma'rifat itu seolah ilmu duhur, padahal di mata Allah semua ilmu itu sama. Ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu ma'rifat sama, karena ilmu itu sejatinya berasal dari yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu. Sudah itu. Nah, maka tolong disyukuri. Kok hujan deras ya dimahami. Oh, di sini hujan deras ya. Pasti saya akan WA juga gitu. Kalau juga WA sama terkoordinasi. Itu ya. Jangan ragu. Kalau cuma ngarui pasti datang. Ngarui insya Allah datang. Ngarui itu tidak halangan, karena itu bukan hujan. Ngarui itu bukan hujan. Itu hanya gremis. Sedangkan udzur itu hujan besar. Ya. Gitu ya. Atau sakit atau ada musibah, wis itu. Ya, mohon dipahami nggih. Jadi insyaallah malam Sabtu akan terus kita gelar, semoga Allah selalu ridho agar apa umat di Tembong, di Sadahayu, di Simbar, di Bener dan dimanapun ya, semoga senantiasa semakin bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kurang lebihnya dari saya mohon maaf, dalam rangka mengaji diri saya sendiri, mengaji rasa sendiri, mengingatkan diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai orang mungkin taujiah di bawah suci. Mudah-mudahan tentang dulu bab